Mira keluar dari dalam lorong rumah. Di sana ia menemukan Riko sedang duduk. Saat mata mereka bertemu, Riko langsung berdiri menghampiri Mira sembari berkata, "Lindu gak apa-apa, dia ada di kamar sedang tidur." Mira hanya diam. Riko melihat Mira dengan tatapan curiga. "Ada apa? Apa ada yang baru saja terjadi?" Mira menggeleng lalu berkata kepada Riko, "Bawa aku pergi dari sini." "Kemana? Apa kamu gak mau nemenin Lindu?" Mira berjalan keluar dari rumah joglo tersebut. Semakin lama, kepalanya semakin bertambah sakit. Ia berujar kepada Riko, "Aku percaya dengan mereka. Lindu akan lebih aman ada di sini. Lebih baik aku pergi sekarang sebelum anak itu bangun dari tidurnya." Riko yang merasa belum puas dengan jawaban Mira lantas kembali bertanya, "Mengantarkanmu kemana sekarang? Pulang?" Mira menggelang, "Ke tempat di mana dulu aku pernah tinggal. Ada yang mau aku ambil." Riko terdiam, menatap Mira. "Apa?" "Takdirku," jawab Mira. Di malam yang masih gelap gulita, mobil hitam milik Riko menembus jalanan berkabut. Mira belum pernah merasa dirinya sampai seperti ini. Tabir ingatan yang selama ini hilang tiba-tiba menyeruak, memenuhi isi kepalanya. Ingatan-ingatan itu perlahan muncul satu persatu, membuat dirinya tak bisa membendung ledakan informasi yang selama ini ia cari. Di dalam hatinya saat ini, Mira merasa penasaran, kenapa neneknya sampai hati melakukan hal ini kepada dirinya. Apakah ada sesuatu yang masih ia sembunyikan dari dirinya? Entahlah, sekarang Mira hanya perlu memastikan dirinya mendapatkan jejak yang sempat ia tinggalkan. Ia berharap di sana dirinya bisa menemukan maksud di balik semua ini. Mira, tanya Riko tiba-tiba, membuyarkan lamunan gadis itu. Riko melihat Mira dengan sorot mata penasaran. "Dari tadi aku manggil kamu loh." Mira hanya diam. "Mir, aku nggak tahu apa yang mereka katakan sampai buat kamu jadi kayak gini. Cuma nggak tahu kenapa firasatku kayak nggak enak, Mir." Mira mengangkat wajah, menatap Riko sembari berbicara dengan suara berbisik. "Rinjani sudah dimulai." "Rinjani?" ulang Riko, bingung. Beberapa kali Riko memandang Mira, di dalam kepalanya ia mencoba mencerna apa maksud kata Rinjani. Mira menunduk, tak ingin berbicara lebih banyak dari ini. Ada sesuatu yang mengganjal dirinya untuk tidak menceritakan semua kepada Riko. Bagaimanapun, Mira juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Riko. Ia belum pernah merasakan firasat yang teramat buruk seperti apa yang dia rasakan saat ini. Mobil terus melaju tenang. Semakin larut, kabut di jalan semakin tebal. Riko memfokuskan diri melihat jalanan yang lurus. Namun di tengah fokusnya menyetir, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh suara gumaman yang berasal dari tempat Mira duduk. Mira masih dalam posisi yang sama, menunduk, sedang bibirnya terus-menerus mengucap kata-kata yang tidak bisa Riko dengar dengan jelas. "Mir," Riko mencoba menyadarkan perempuan itu. "Mira, kamu dengar nggak? Mir?" Namun Mira masih dalam posisi yang sama, tak bereaksi atas panggilan Riko. Riko yang mulai kehabisan kesabaran lantas mencoba menggoyang tubuh Mira, sedangkan satu tangan yang lain mencoba mempertahankan laju mobil di lajur jalan. Meski begitu, Mira tak merespons apa yang sedang Riko lakukan. Ia terus menggumamkan sesuatu yang sama sekali tak dimengerti oleh Riko. "Aningdung basyadero amergo bolo yudo ing benggolo." Tiba-tiba suasana menjadi hening sekali, sampai Riko bisa mendengarkan embusan napasnya sendiri. Semakin lama, semua terasa semakin janggal. Perlahan, kengerian mulai menyelimuti dirinya. Riko melihat ke jalanan di depan saat tiba-tiba ia tercekat melihat sekelebat bayangan berwarna putih melintas tepat di depan mobil. Riko tersentak, berusaha menstabilkan laju mobil. Nyaris saja mobil yang ia kendarai kehilangan keseimbangan. Cepat-cepat dirinya melirik ke kaca spion. Tetapi aneh, tak ada apapun di sana selain jalanan yang kosong. Riko menyadari sesuatu di sisi jalan. Di sana ia melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Sepanjang jalan yang mereka tempuh, Riko melihat dengan mata kepalanya sendiri wujud dari anak-anak perempuan berambut hitam panjang sedang berbaris menatap ke arah mobil. Mereka hanya berdiri, mematung sejauh mobil terus melaju. Riko menoleh ke Mira saat dirinya dibuat terkejut melihat perempuan itu sedang melotot menatap dirinya. Tersenyum dengan seringai layaknya bukan Mira yang ia kenal. Tiba-tiba Mira mencengkeram tangan Riko, membuat pemuda itu kehilangan keseimbangan kendali. Dengan suara memekikan, Mira berteriak, "Ojok gowo cucuku." Namun nasib baik masih menyelimuti mereka. Riko masih mampu memegang kendali. Ia dengan terpaksa menghantam wajah Mira dengan siku. Mobil sempat keluar dan menghantam sisi badan jalan. Dengan cepat Riko menginjak rem kuat-kuat sebelum hantaman keras itu terjadi. Riko melihat kondisi Mira yang pingsan dengan darah keluar dari hidungnya.
Riko termangu, dia mematung di atas kemudi, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Semua tiba-tiba seperti ini. Riko melangkah keluar dari mobil sembari menatap ke sekeliling. Sosok anak-anak yang tadi sempat dirinya lihat sudah tidak ada, seakan lenyap begitu saja. Riko mendekati kursi Mira, membuka pintu lalu mencoba membangunkannya. Mir, katanya sembari menggoyang-goyangkan tubuh perempuan itu. Namun Mira tak juga sadar. Riko mencoba mencari sesuatu yang mungkin bisa membantu dirinya, sebelum tiba-tiba Mira membuka mata. Riko tersentak dari tempatnya. Tanpa aba-aba, Mira mencengkik leher Riko. Riko sontak memukul tepat di wajah Mira, sampai perempuan itu akhirnya benar-benar tak sadar diri. Mati are Kiki, katanya di dalam hati. Saat itu juga Riko akhirnya berlari masuk kembali ke dalam mobil. Tanpa membuang-buang waktu lagi, ia segera meninggalkan tempat itu. Apakah mungkin semua yang terjadi ini memiliki hubungan dengan tempat yang sedang mereka tuju? Bila benar dugaan ini, maka untuk sampai ke sana pastinya tidak akan mudah. Pagi sudah datang. Sepanjang malam Riko memaksakan dirinya untuk tak beristirahat. Ia ingin segera sampai ke tempat di mana Mira ingin melihat sesuatu yang ia sebut dengan takdir tersebut. Meski di dalam kepalanya pertanyaan-pertanyaan itu terus-menerus berputar. Apa yang membuat Mira menjadi seperti itu? Sesekali Riko melihat ke arah bangku tempat Mira sedang terlelap dalam tidurnya. Ketika jalanan mulai ramai, Riko melihat Mira mulai membuka mata. Riko menyentuh hidung dan kening Mira sejenak. Mira tampak menahan sakit, tetapi sepertinya ia sama sekali tidak sadar apa yang terjadi dengan dirinya semalam. Riko memilih diam. Bahkan saat Mira bertanya apakah sesuatu terjadi kepada dirinya, dengan wajah polos Riko menjawab, "Nggak ada, semua aman." Mobil berhenti. Riko memandang keluar jendela, melihat ke tempat itu sembari bertanya, "Ini tempatnya?" Mira mengangguk. Sebelum melangkah keluar, ia sejenak terdiam menatap pagar besi yang tak asing lagi di matanya. Tempat ini benar-benar membuat Mira merasakan nostalgia, meski ia masih belum mengingat ini semua dengan jelas. Riko mengikuti di belakangnya. Tidak ada yang aneh dengan tempat ini. Mira mendekati salah satu rumah utama, menekan bel lonceng. Tak lama seorang wanita parubaya melangkah keluar, menatap Mira dengan tatapan berpikir, sebelum akhirnya berkata, "Ini Neng Mira ya?" Senyuman terkembang di wajahnya. Mira membalas senyuman wanita itu. Ia mencoba mengingat namanya, tetapi Mira benar-benar tak dapat mengingatnya lagi. Ia hanya tahu bahwa wanita ini adalah salah satu dari penjaga di kos ini. Neng Mira, gimana kalau saya bersihkan dulu? Kan gak enak kalau kamarnya berdebu begini, mengingat sudah lama Neng Mira gak kesini." Mira menolak. Ia datang ke tempat ini untuk mencari sesuatu. Meski samar-samar, dirinya merasa di sana dia akan mendapatkan hal itu. "Sudah Bu, kami cuma sebentar kok. Ada yang sedang Mira cari. Setelah itu kami langsung pergi lagi kok Bu." Mendengar hal itu, wanita itu akhirnya mencoba mengerti. Apakah ada yang sedang disembunyikan oleh wanita itu? Pintu kos terbuka. Di sana Mira melihat keseluruhan kamar yang tak terlalu besar dengan kamar mandi di dalam. Ibu penjaga kos entah kenapa seakan bernafas lega. Setelah Mira memandang dirinya dengan tatapan curiga, wanita itu baru melangkah pergi meninggalkan mereka. "Jadi ini tempatmu dulu tinggal?" kata Riko seraya berjalan masuk ke kamar. Mira mengikuti. Ia melihat-lihat semua yang ada di sini. Tak banyak yang berubah, kecuali poster-poster serta papan tulis yang Mira gantung di atas dinding. Semua masih sama seperti terakhir kali saat Mira menempati tempat ini. Namun entah kenapa, Mira merasa ada sesuatu yang janggal di tempat ini sampai akhirnya dirinya sadar. Tak ada debu di dalam kamar ini. Bukankah barusan ibu penjaga kos mengatakan ingin membersihkan kamar ini terlebih dahulu? Hal ini cukup mengganggu bagi Mira. Namun ia tak ingin memperpanjang masalah ini. Mira melihat ke arah Riko. "Di mobil ada linggis kan?" Riko menatap Mira heran. "Linggis? Untuk apa?" Mira hanya mengangguk memberi isyarat. Tak lama, Riko kembali dengan membawa 2 linggis kecil di tangan. Mereka mengunci pintu kamar. Mira berjongkok memeriksa lantai. "Kalau ketahuan, bisa dipolisikan kita." Mira tak menggubris apa yang Riko katakan. Ia tertuju pada setiap garis di lantai keramik seakan sedang mencari sesuatu. Perhatian Riko tertuju pada papan tulis di tembok yang entah kenapa seperti mengganjal pandangannya. Untuk apa membeli papan tulis untuk dipasang terbalik? Teriakan Mira mengalihkan perhatian Riko. Lah menuju dapur tepat di depan kamar mandi. Di sana Mira meminta salah satu linggis yang ada di tangan Riko.
Tanpa menunggu lagi, setelah mendapatkan linggis, Mira menghantamkan benda itu hingga membuat beberapa lantai keramik yang ada di sana hancur lebur. Melihat hal itu, Riko bergegas melihat jendela, berharap tak ada yang mendengar keributan yang sedang mereka buat. Namun, hal itu sepertinya tidak terjadi. Ibu penjaga kos seperti mondar-mandir di depan kamar Mira. Riko berusaha tetap tenang sebelum Mira memanggil dirinya kembali. "Di sini, benda itu ada di sini," teriak Mira. Riko mendekat, mendapati sebuah kotak kayu yang disimpan di dalam tanah yang semula tertutup oleh lantai keramik. "Apa ini, Mir?" tanya Riko heran. "Entahlah, aku belum bisa mengingat dengan jelas benda apa sebenarnya ini. Tapi sejak awal, aku sudah merasa yakin benda itu ada di sini. Kamu yang tanam." Mira tak menjawab apa yang Riko tanyakan. Ia tertuju pada kotak kayu tersebut sebelum akhirnya mencoba membukanya. Di dalamnya, Mira menemukan lembaran foto-foto berwarna hitam putih. Gambar seorang lelaki dengan kumis tebal ditemukan di beberapa lembar foto. Salah satunya sedang menggendong seorang anak perempuan. "Mir, anak kecil ini kok mirip sama kamu?" tanya Riko saat melihatnya. Mira juga merasakan hal yang sama. "Ini bapakmu?" Mira menggeleng. Ia sendiri belum tahu jelas siapa lelaki yang ada di foto ini. Bila benar lelaki itu adalah bapaknya, apa yang terjadi dengannya? Kenapa benda ini disembunyikan di tempat seperti ini? Apakah terjadi sesuatu sebelum nenek memberi sowok kepada dirinya? Mira membuka kembali lembar-lembar foto yang dia temukan di sana. Beberapa kali Mira menemukan tulisan kuncen di balik lembar foto tersebut, membuat Mira semakin yakin bahwa apa yang dikatakan Badu bahwa bapaknya adalah seorang kuncen memang benar. Dari banyak foto yang Mira lihat, ia terhenti pada satu foto lelaki dengan kumis sedang berpose bersama dengan 6 orang lain di depan rumah tua. Mereka semua mengenakan setelan pakaian yang sama berwarna putih, kecuali seorang lelaki yang sedang duduk. Hanya dia yang mengenakan pakaian serba hitam dengan wajah dicoret menggunakan spidol berwarna merah. Riko melihat hal yang sama, lantas bertanya, "Siapa ini, Mir?" Mira hanya bisa menggeleng. Ia benar-benar tak bisa mengingat jelas apa yang sebenarnya disembunyikan oleh keluarganya ini. Semua masih terasa samar. Mira mencoba membolak-balik foto itu lagi, berharap bisa menemukan sesuatu. Sementara itu, Riko tertuju pada sebuah buku tua berwarna hitam gelap yang tergeletak di dasar kotak. Di sana tertulis sesuatu dengan aksara Jawa kuno, Kolo Jiwo. Mira terhenyak dari tempatnya berdiri. Ia mengingat sesuatu. Cepat-cepat Mira berjalan menuju dipan tempat dirinya biasa tidur. Riko yang merasa janggal melihat perubahan sikap Mira, sontak menyusul. Di sana Mira lalu berujar, "Bantu aku membalik papan tulis ini." Awalnya Riko tidak mengerti, tetapi ia menuruti apa kata Mira. Tepat setelah mereka membalik papan tulis itu, Riko seketika tercengang dari tempatnya berdiri. "Mir, apa ini? Apa kamu yang membuat semua ini?" Mira mencoba mengingat-ingat kembali. Samar-samar apa yang ada di dalam kepalanya mulai terlihat jelas. Ia sudah lama mengerjakan ini, bahkan saat dirinya menginjak awal bangku kuliah. Bertahun-tahun Mira mengumpulkan sedikit demi sedikit informasi ini. Riko mendekati papan tulis, merasa takjub dengan segala coretan-coretan serta kertas yang menempel di papan tulis. Banyak sekali pesan yang dibuat, tetapi kebanyakan tak Riko mengerti. Salah satunya adalah aksara Jawa dengan titah bertuliskan padusan pituh dicoret secara garis lurus. Pada satu aksara lain, Rinjani. Riko teringat dengan kata-kata Mira soal Rinjani. Apa itu Rinjani? Apa hubungannya dengan semua ini? Kini Mira tertuju pada sebuah buku yang ada di tangan Riko. Ia merebutnya, membuka lembar-lembar di dalamnya. Di sana, Mira berhenti pada satu titik lembar halaman. Ia lalu menunjukkan itu kepada Riko. Sebuah gambar dengan coretan kasar, gambar wanita berambut sangat panjang sedang meringkuk dikelilingi gadis-gadis kecil di sekitarnya. Di sana tertulis dengan jelas, Rinjani. Meskipun hanya sebatas coretan, Riko bisa merasakan sensasi yang tidak mengenakan saat melihat coretan kasar dari gambar itu. Ia merinding saat mengamati garis yang saling terhubung satu sama lain. Mira kembali melihat ke arah papan tulis. Ia menunjuk satu persatu titik yang dihubungkan dengan seikat benang berwarna merah. Ia meminta Riko membacakannya. Ia tahu Riko sangat pandai dalam membaca aksara Jawa. Satu hal yang tak bisa Mira lakukan, atau mungkin dirinya lupa bagaimana cara membaca semua ragam aksara ini. Sejenak, Riko mengamati.
Ia menemukan banyak sekali istilah-istilah yang ditulis dalam bentuk aksara Jawa yang berbeda satu sama lain. Namun sebagian besar tak ada yang Riko mengerti. Semua itu mengandung istilah yang bahkan tak lagi pernah disebut dalam bahasa Jawa modern. Dimulai dari kata gundip colo, lalu mengarah pada titik bertuliskan lemah layat. Kemudian, ada bagian terpisah, sebuah titik yang diberi garis X berwarna hitam bertuliskan Sewu Dino. Tak hanya itu, bagian paling bawah terdapat tulis Janur Ireng berwarna merah darah. Riko sejenak terdiam, memandang ke tempat Mira yang juga sedang melihat dirinya. Tunggu dulu. Bukankah kalimat ini tidak terdengar asing di telinga mereka? Lantas, apa maksud dari semua ini? Mira kembali menunjuk satu garis di mana semua berpusat menuju titik paling atas. Dengan nada suara parau, Riko menyebut, Rogot Nyowo. Apakah ini adalah ramalan? Riko melihat wajah Mira. Di dalam hatinya, kengerian itu menyelimuti dirinya. Mir, kata Riko, gak tahu kenapa, firasatku mengatakan kalau semua ini ide buruk. Sepertinya kamu harus berhenti. Mira tak menggubris kata-kata Riko. Ia tertuju pada aksara berwarna merah darah. Sebentar, Mira melihat wajah Riko, sembari menunjuk sesuatu yang ada di tangannya. Satu keluarga dibantai pada malam pernikahan. Ingat gak sih, ini tentang apa? Riko tak menjawab. Mira menunjuk titik itu sembari berkata, Janur Ireng, awal dari semua ini. Kini wajah Mira terlihat antusias, entah bagaimana perasaannya terlihat menggebu-gebu. Di dalam dirinya seperti ada sesuatu yang sudah lama mati, sekarang bangkit kembali. Sepertinya aku yang mengumpulkan semua ini. Tapi kenapa aku masih belum bisa mengingat untuk apa aku menulis semua ini? Mira mencoba mengingat sekeras mungkin, tetapi semakin dia mendekati, rasa nyeri di dalam kepala seakan membuyarkan semuanya. Menurutmu, apakah mungkin semua ini pernah terjadi? Katanya seraya memandang wajah Riko yang melihat dirinya dengan tatapan tak menyenangkan. Maksudku rentetan kejadian ini pernah terjadi entah di mana, bukankah begitu? Bagaimana menurutmu, Rik? Lihat, sobekan koran ini misalnya. Untuk apa aku merobek lalu meletakkannya di papan ini? Mira berkacak pinggang, masih mencoba menjangkau jauh ke dalam kepalanya. Namun sia-sia belaka, sebelum tiba-tiba ia menatap ke arah papan tulis lagi sembari bergumam perlahan. Ataukah tidak semua hal ini sudah terjadi? Mira menoleh ke Riko. Setidaknya, belum terjadi. Mira meraih buku itu kembali, melihat lembar-lembar, berharap menemukan sesuatu yang mungkin saja terlewat. Terdengar seseorang mengetuk pintu. Dalam ketegangan, mereka saling memandang satu sama lain. Riko yang pertama memutuskan berjalan mendekat menuju pintu, mengintip siapa yang tengah berdiri di sana. Dari jendela, ia melihat ibu penjaga kos sedang berdiri. Riko berniat membuka pintu sebelum tiba-tiba Mira menarik dirinya. Mira menyeringai menakutkan lagi. Ia melotot melihat wajah Riko. Ojok dibuka, leh. Riko terdiam mematung. Lah yakin hal itu terjadi lagi. Dari luar ibu penjaga kos berteriak memanggil mereka. Ndok, buka Ndok. Mira berdiri melotot ke arah pintu. Riko bergerak mundur, sementara pintu terus-menerus diketuk. Kemudian suasana berubah hening. Tak ada lagi suara ataupun ketukan. Riko menelan ludah. Mira mulai membuka pintu perlahan-lahan, mengintip. Dari celah pintu, tiba-tiba dari luar pintu tangan ibu penjaga kos menarik paksa Mira. Ia mencengkeram leher Mira. Pintu lalu terbanting terbuka. Mira tak berdiam diri. Ia balik menerjang tubuh si wanita, sembari berbicara dengan suara serak. Putuku gak melok-melok urusan iki. Culno ben aku ikhlas gak neng dunyomu maneh. Namun, ibu penjaga kos tertawa setelah mendengar hal itu. Caranya tertawa terdengar sangat aneh. Suaranya menyerupai suara seorang lelaki. Raiso, aku butuh-butuhmu. Mira berteriak lebih keras, tetapi ibu penjaga kos bergeming dari tempatnya. Ia terus tertawa, tak menghiraukan darah yang keluar dari dalam mulutnya. Dengan tangan kosong, Mira mencekik leher wanita itu. Riko yang sempat terdiam mematung melihat perkelahian mereka lantas berlari menarik tubuh Mira agar melepaskan cengkramannya dari ibu penjaga kos. Riko tak mau melihat Mira membunuh wanita itu. Para penghuni kos keluar lalu membantu memisahkan perkelahian itu. Tak lama setelahnya, mereka akhirnya berhasil melepas cengkraman Mira. Wanita itu masih tertawa. Ia lalu berujar di depan Mira. Mari iki suwe tagak, putumu sing bakar marani aku dewe, bendek ne ai sing milih.
Tak lama, wanita itu tersadar. Ia terlihat bingung melihat orang yang sedang berkerumun di sekitarnya. Detik itu juga, Riko membawa Mira pergi.